Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali hari dengan basmalah, libatkan Allah dalam setiap langkah, semoga hidup menjadi berkah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal kesetaraan paket B. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sani Rismayanti sebagai moderator dan akan menjelaskan bab 3 dan bab 4. Windy Aprilia akan menjelaskan bab 1 dan Alpi Ihsanul Karim akan menjelaskan bab 2. Perlu kalian ketahui, keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya. Pendidikan kesetaraan paket B yaitu pendidikan non-formal setara SMP yang pada dasarnya tidak terlayani oleh pendidikan formal karena faktor tertentu. Sehingga peserta didik tidak dapat kesempatan untuk melanjutkan dikarenakan letak geografis maupun ekonomi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah program kesetaraan paket B yaitu setara SMP. Program ini merupakan program meningkatkan pendidikan yang diperuntukkan bagi pemuda dan orang dewasa yang terbatas usianya. Jika melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal maupun mereka yang putus sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa program kesetaraan paket B dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia, pemuda, dan orang dewasa. Di sini, kelompok kami mengambil contohnya yaitu PKBM Al-Fatah yang bertempatan di Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. PKBM ini setara SMP. Program paket B ini setara SMP dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja dan usaha sendiri. Program paket B setara SMP merupakan upaya untuk memperluas layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat yang putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama, Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4301. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Undang-Undang Nomor yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Yang pertama, menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal untuk menjaring peserta didik yang putus sekolah setara SMP atau MTS di lembaga yang kami kelola. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai individu
dan sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan alam sekitarnya. Yang terakhir, untuk memberikan pendidikan dan keterampilan sebagai modal untuk membangun karakter peserta didik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan terhadap kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, partisipatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai profil lembaga. Yang pertama, identitas lembaga. Nama lembaga yang kita pilih yaitu PKBM Al-Fatah yang berdiri sejak tahun 2000 dan dikelola sendiri swasta oleh Bapak Dede Sajidin SPD. Nah, PKBM ini beralamatkan di Jalan Cihaur nomor 18 RT 03 RW 02 Desa Kalimangga, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, PKBM Al-Fatah ini memiliki email yaitu pkbmalfatah@yahoo.co.id. Selain itu, PKBM Al-Fatah ini juga memiliki website resmi yang bisa diakses oleh semua orang. Alamat websitenya itu www.pkbmalfatah.com untuk mengetahui segala informasi dan kegiatan mengenai PKBM Al-Fatah ini. Yang kedua yaitu visi misi. Nah, visi misi PKBM Al-Fatah ini memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan non formal yang unggul, berprestasi dan peduli dengan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, untuk misinya yaitu terwujudnya tata kelola lembaga pendidikan non formal yang mandiri dan akuntabel. Yang kedua, pengembangan program pendidikan non formal berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat luas dan berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pendidikan non formal yang berkualitas sesuai standar nasional dengan layanan prima dan terbarukan sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, membantu program pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal, terdidik, dan terlatih melalui program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, penyelenggaraan program usaha dan keterampilan tepat guna yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Nah, setelah tadi membahas mengenai lebih dalam tentang PKBM Al-Fatah ini, selanjutnya yaitu susunan pengurus. Struktur kepengurusan di PKBM Al-Fatah ini yaitu yang pertama pembina. Pembina yaitu Bapak Endin Suhendi dan pengawas Ahmad Jaeni. Untuk kepengurusannya Ketua Iin Sumini, ya, selanjutnya Sekretaris Didi Hadiat, Sarjana Komunikasi. Yang ketiga Bendahara Ati Widayanti, lalu ketua bidangnya bidang pendidikan Dede Sajidin selaku pengelola juga. Hubungan masyarakat Ade Hendrayana SPD, kelembagaan Vinkan Maharesta SIP, jaringan dan kemitraan Ferry Fauji Firdaus SPD MM. Lalu untuk bagian umum yaitu Syifa Faujia. Nah,
Setelah tadi struktur kepengurusan di PKBM, selanjutnya yaitu pengelolaan dan tutor. Untuk pengelola, PKBM Al-Fatah ini dikelola oleh Bapak Deden Sajidin SPD dan memiliki tutor yaitu berjumlah 21 tutor. Lumayan banyak sekali untuk suatu PKBM. Tutor-tutor tersebut berjumlah 21 yang bernamakan Ahmad Jayani, Asep Hendriansah, Ali Widayanti, Didi Hidayat, Eneng Siti Nurjanah, Epi Rahmawati, Jajang Nurul Huda, Maki Lutfitah, Erdenijar MM, Siva Fauzia, Ade Hendriana, Ajeng Kartika Puspitasari, Deden Anggi Nurdian, Dewi Lestari, Ferry Fauji Firdaus, Niknik Putri Garnika, Fingkan Maharesta, Risa Mustika Ningrum, Siska Maya Sisa, Vika Ardila, dan Yusi Susanti. Itulah ke-21 tutor yang ada di PKBM Al-Fatah ini. Selanjutnya untuk PKBM Al-Fatah memiliki kegiatan yang telah dilaksanakan. Di PKBM ini terdapat 3 program. Program utama ya. Yang lainnya itu maksudnya itu program yang telah dilaksanakan oleh PKBM Al-Fatah. Yang pertama yaitu program kesetaraan. Program kesetaraan di PKBM Al-Fatah ini ada 3, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Nah, setelah saya menanyakan langsung mengenai program kesetaraan, di PKBM Al-Fatah ini lebih cenderung ke paket B dan paket C, karena dominan warga belajarnya itu memilih paket B dan paket C, sedangkan paket A itu kurang peminat atau kurang warga belajar, karena rata-rata warga belajarnya itu memilih untuk paket B dan paket C, dan rata-rata usianya itu dari umur 12 sampai 17 sampai ke atas. Nah, setelah tadi mengenai program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, di PKBM Al-Fatah ini memiliki program tambahan. Yang pertama yaitu masak. Program masak ini masuk ke Tata Boga. Nah, di PKBM Al-Fatah ini menyediakan fasilitas untuk mengasah keterampilan warga belajarnya itu dalam dunia kuliner. Makanya sering ada pameran kuliner atau ya hasil dari warga belajarnya tersebut. Lalu program selanjutnya yaitu bengkel. Nah, mengenai program bengkel, PKBM Al-Fatah ini mengasah keterampilan warga belajarnya tersebut dalam bidang kesenian, dalam bidang keterampilannya, sehingga PKBM Al-Fatah ini menyediakan fasilitas untuk mengasah warga belajarnya itu dalam keterampilan. Ada seni rupa, ada seni membaca puisi, ada keterampilan membuat pernak-pernik, membuat anyaman bambu atau segalanya. Lalu PKBM Al-Fatah ini menyediakan pemasarannya, yaitu setelah hasil dari keterampilan warga belajarnya tersebut lalu dipamerkan dan disebarluaskan serta ada pemasarannya. PKBM Al-Fatah ini memasarkan hasil produk dari warga belajarnya itu di situs
toko online, misalnya di Shopee atau di Tokopedia. Nah, untuk PKBM Al-Fatah ini ada situs resminya untuk memasarkan produk dari warga belajarnya tersebut. Nah, program selanjutnya yaitu e-learning. Mengingat pandemi saat ini yang belum membaik, maka dari itu PKBM Al-Fatah ini membuat program e-learning, yaitu belajar online atau daring menggunakan Zoom atau Google Meet atau media belajar online lainnya. Nah, sehingga warga belajar tersebut masih bisa belajar di masa pandemi sekarang. Nah, selanjutnya sasaran PKBM Al-Fatah pada program kesetaraan terutama paket B, yaitu orang-orang yang ingin menimba ilmu dan mendapatkan ijazah untuk kebutuhannya sekaligus mengembangkan keterampilannya. Biasanya itu kaum anak muda dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menambah skillnya sekaligus kebutuhan para warga belajar. Siapapun bisa masuk ke PKBM Al-Fatah karena PKBM ini memiliki tujuan untuk memperbaiki pendidikan sekarang, karena pendidikan merupakan hak semua bangsa. Walaupun tidak mendapatkan pendidikan formal, tetapi setidaknya mereka bisa mendapatkan pendidikan di PKBM ini. Karena PKBM ini sangat mendukung sekali mengenai pendidikan. Bahkan untuk warga belajar yang tidak mampu bisa secara gratis gitu untuk mendapatkan biaya untuk pengajuan biaya ke pemerintah. Itu ada beasiswanya di PKBM ini langsung dari pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana di PKBM Al-Fatah ini memiliki gedung sendiri. Jadi status gedungnya itu milik sendiri yang berluaskan 200 meter persegi dan memiliki daya listrik 1800 watt. Dan jumlah ruangnya itu ada beberapa ruang. Ada ruang teori, praktek, sekretariat dan tamu. Untuk jumlah ruang teori yaitu 3 ruangan. Dan untuk untuk ruangan praktek yaitu 1 ruangan dan sekretariat 1 ruangan serta tamu 1 ruangan, seperti itu. Nah, untuk calon warga belajarnya itu bisa dilihat di proposal, ada beberapa nama-nama warga belajar yang ada di PKBM ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RAB atau Rencana Anggaran Biaya Kesetaraan Paket B dengan rincian biaya operasional pembelajaran secara keseluruhan berjumlah 11.335.000. Untuk biaya pendukung berjumlah 1.333.000 dan biaya pelaporan berjumlah 2.332.000. Total keseluruhan berjumlah 15 juta. Nah, itulah rencana anggaran biaya yang akan diajukan. Bab 4 mengenai gambaran umum pelaksanaan pembelajaran paket B. Waktu tempat pelaksanaan yaitu di ruang kelas PKBM Al-Fatah Manunjaya. Waktu pelaksanaan yaitu 1 minggu 2 kali pertemuan pada hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai pada jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan adanya pemberian materi serta keterampilan fungsional. Untuk keterampilan fungsionalnya yaitu membuat puisi, keterampilan dalam bidang seni musik, keterampilan kewirausahaan dengan membuat anyaman dari kain,
dan kami menambahkan yaitu adanya dalam bidang seni peran. Jadi peserta didik dapat mengembangkan keterampilannya dalam bidang seni peran. Hasil yang diharapkan, yang pertama, terjadinya perubahan afektif, kognitif, dan psikomotorik terhadap peserta didik, sehingga dapat mengkomunikasikan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan peserta didik maupun dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, terjadinya peningkatan keterampilan baik pada tutor maupun peserta didik. Yang ketiga, yaitu adanya akses pelayanan terhadap peserta didik yang baik yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya sehingga dapat menjadi bekal di masa yang akan datang. Itulah proposal yang telah kami jelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.